Bagaimana menaklukkan Gedung Putih Amerika dalam beberapa menit? Teroris pertama-tama menyamar sebagai petugas kebersihan untuk menyusup ke Kongres. Kemudian mengaktifkan bom waktu di dalam kereta dorong. Meskipun ditemukan oleh penjaga, tidak perlu panik. Cukup pergi dari lokasi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dengan berakhirnya hitungan mundur. Seketika, tempat itu terjebak dalam lautan api. Tapi ini baru langkah pertama. Sesuai dengan prosedur standar, pasukan khusus akan segera mengevakuasi kerumunan. Dan akan melindungi Presiden. Saat ini, giliran tim kedua untuk tampil. Mereka telah menyusup ke Gedung Putih sebelumnya dengan menyamar sebagai teknisi. Setelah menyingkirkan keamanan dan merebut senjata, kemudian mulai membersihkan penjaga di koridor. Selanjutnya, semua orang mulai membagi diri menjadi dua kelompok. Satu kelompok masuk ke gudang senjata bawah tanah, merebut senjata yang lebih kuat, untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Baiklah, bergerak cepat. Kelompok lainnya menggunakan lift menuju pusat komando, mengendalikan sistem komunikasi Gedung Putih, kemudian pergi ke atap untuk mengatasi penembak jitu. Setelah menguasai titik tertinggi, mulai membersihkan kekuatan polisi di luar. Seseorang menembak sebagai peringatan. Lalu mereka membuka pintu, mengizinkan kelompok teroris lainnya masuk. Dalam waktu kurang dari 5 menit, yang disebut sebagai benteng darat terkuat di dunia benar-benar jatuh. Sementara itu, militer mengirim 3 helikopter untuk menjemput Presiden. Namun, baru saja tiba di atas Gedung Putih, mereka diserang. Di bawah tekanan tembakan yang kuat, helikopter hanya bisa mundur terlebih dahulu. Setelah Presiden mendengar kabar ini, segera menuju tempat perlindungan darurat. Namun, pada saat pintu besi dibuka, pemimpin pasukan khusus, orang tua bayi, tiba-tiba melancarkan serangan. Dia dengan cepat menghabisi semua petugas keamanan. Ternyata dia adalah dalang di balik semua ini. Setelah menguasai Presiden, orang tua bayi segera menghubungi Pentagon. Biarkan mereka menyiapkan $1 miliar dan sebuah pesawat. Jika tidak, bunuh semua Presiden dan sandera. Tapi ini hanya taktik penundaan dari orang tua bayi. Ternyata, tidak lama yang lalu, anak orang tua bayi tewas saat menjalankan misi di Timur Tengah, untuk membalas dendam atas anaknya. Jadi, orang tua bayi merencanakan aksi ini. Dia memiliki seorang peretas terkemuka di tangannya. Dia meminta peretas untuk membobol sistem peluncuran nuklir, lalu meluncurkan bom nuklir ke Timur Tengah. Militer segera mengirim orang untuk menyelamatkan. Mereka pertama-tama menggunakan tank untuk menerobos pagar, lalu mengarahkan senjata ke lantai atas dan langsung menembak. Meskipun kekuatannya terlihat sangat besar, namun, para teroris tidak terluka sedikit pun. Kemudian mereka melancarkan serangan balik dengan roket. Serangan ini tepat sasaran. Tank itu seketika menjadi tumpukan besi tua. Karena keadaan Presiden tidak diketahui, Wakil Presiden segera naik Air Force One dan terbang darurat, memastikan dia tidak dalam bahaya. Tanpa disadari, di antara teroris ada seorang peretas. Saat ini, dia sedang membobol sistem peluncuran bom nuklir. Di sisi lain, Pentagon telah menemukan semua informasi tentang teroris. Ditemukan bahwa selain pengkhianat orang tua bayi, orang lain adalah tentara bayaran yang berpengalaman tempur. Juga karena adanya orang tua bayi sebagai mata-mata, mereka dapat dengan mudah menaklukkan Gedung Putih. Wakil Presiden mengusulkan untuk mengirim pasukan khusus untuk melakukan penyelamatan. Dengan cepat, 3 helikopter Black Hawk menuju Gedung Putih. Untuk tidak mengekspos jejak mereka, mereka melakukan penerbangan rendah sebagai perlindungan. Namun, mereka tetap ditemukan oleh peretas melalui satelit. Dia segera memberitahu pemimpin, orang tua bayi. Setelah menerima berita, orang tua bayi segera mengirim orang untuk bersiap-siap. Ketika helikopter muncul, sebuah rudal anti pesawat dengan cepat meluncur. Helikopter Black Hawk itu langsung jatuh. Black Hawk 2 tidak berani menembak karena mempertimbangkan sandera. Akibatnya, helikopter itu juga terkena rudal. Helikopter kehilangan kendali dan jatuh di Taman Gedung Putih. Namun, Black Hawk 3 awalnya berencana untuk menyelamatkan sandera. Namun, sebuah rudal meluncur ke arah mereka. Akhirnya, operasi penyelamatan berakhir dengan kegagalan. Sementara itu, peretas telah membobol sistem peluncuran nuklir. Orang tua bayi, setelah mendengar kabar tersebut, memutuskan untuk memberi Pentagon sedikit pelajaran. Dengan cepat, sebuah rudal diluncurkan dari silo. Targetnya adalah Air Force One yang ditumpangi Wakil Presiden. Rudal tersebut tepat mengenai badan pesawat. Wakil Presiden yang baru menjabat 10 menit pun tewas seketika. Sesuai dengan ketentuan konstitusi, jika Wakil Presiden tidak ada, maka senator akan menggantikannya. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Setelah mengadakan upacara pelantikan singkat,
Senator menggunakan alasan untuk menghentikan teroris meluncurkan senjata nuklir lebih lanjut, bertekad untuk menghancurkan Gedung Putih rata dengan tanah. Pesawat tempur Raptors yang menerima tugas segera terbang menuju Gedung Putih. Mereka memperkirakan akan tiba dalam 10 menit. Pengkhianat Lao Zi menerima berita tersebut. Dia segera mengeluarkan perangkat peluncur nuklir. Dia ingin meluncurkan bom nuklir ke Timur Tengah untuk membalas dendam atas putranya yang tewas di medan perang. Meskipun Lao Bai memiliki kata sandi, namun dia masih memerlukan otorisasi dari presiden. Melihat presiden tidak mau menyetujui, maka Lao Zi menggunakan seorang sandera sebagai ancaman. Namun dibandingkan dengan nyawa jutaan orang, presiden lebih memilih mengorbankan dirinya dan gadis kecil itu. Saat itu alarm tiba-tiba berbunyi. Ternyata itu adalah agen Qiang Ge yang sengaja membakar untuk menciptakan kekacauan. Tujuannya adalah untuk menarik keluar anak buah Lao Bai. Dia diam-diam bersembunyi di tempat gelap. Saat anak buahnya mengejar, dia langsung menyerang mereka dengan tidak terduga. Kemudian Qiang Ge datang ke samping piano. Dia melemparkan sebuah granat ke kaki seorang teroris lainnya. Namun dia lupa bahwa granat itu memiliki penundaan. Granat itu kembali ditendang oleh lawan. Akibatnya Qiang Ge hampir terluka oleh ledakan. Saat teroris bersiap untuk menghabisinya, rekan tim muncul tepat waktu. Dia menggunakan jam tembaga di tangannya untuk memukulnya sampai mati. Sementara itu, orang tua Bai langsung menangkap presiden, memaksa untuk mengaktifkan perangkat peluncuran nuklir, kemudian memasukkan kode peluncuran. Terdeteksi bahwa bom nuklir siap diluncurkan. Pentagon langsung menjadi kacau balau. Karena jika peluncuran berhasil, Perang Dunia Ketiga akan menjadi tak terhindarkan. Presiden berusaha menghentikan orang tua Bai. Namun, dia justru ditembak dan dikirim ke barat laut. Saat orang tua Bai bersiap menekan tombol peluncuran, Qiang Ge tiba-tiba melaju masuk dengan mobil. Orang tua Bai tidak sempat menghindar dan terjepit di sudut dinding. Melihat orang tua Bai masih tidak menyerah, Qiang Ge dengan cepat mengangkat senapan Gatling, langsung menembak orang tua Bai hingga seperti sarang tawon. Meskipun krisis nuklir telah teratasi, namun, pesawat tempur Raptors juga akan segera tiba di Gedung Putih. Qiang Ge membiarkan gadis itu pergi lebih dulu. Dia sendiri kembali untuk menyelamatkan presiden. Saat itu, gadis itu mendapatkan ide cemerlang. Dia mengambil bendera yang tergeletak di tanah, pergi ke halaman dan mengibarkan dengan gila. Pada saat ini, pilot sudah mengunci target dan membuka kompartemen amunisi. Untungnya, di saat genting dia melihat sosok gadis kecil. Batalkan misi, batalkan misi. Gadis itu menjadi pahlawan di hati orang-orang. Dan presiden juga bangkit kembali di tempatnya. Ternyata, saku jam di dadanya menyelamatkan nyawanya. Saat itu, Qiang Ge menerima telepon dari pusat komando. Seorang agen wanita memberitahunya, senator telah menghubungi orang tua Bai setengah jam yang lalu. Mungkin senator adalah dalang di balik serangan teroris. Ketika senator tiba di Gedung Putih, hal pertama yang dia tanyakan adalah apakah presiden masih hidup. Qiang Ge tidak menjawab. Agen wanita mengeluarkan pagar pengkhianat, orang tua Bai, memanggil nomor telepon terakhir yang masuk. Ternyata, telepon senator berbunyi. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah otak di balik semua ini. Saat itu, presiden juga keluar. Dia segera memerintahkan untuk menangkap senator. Dengan ini, krisis akhirnya teratasi.